Di episode sebelumnya, kita melihat satu trader yang berhasil menahan diri di detik terakhir. Tapi bagaimana jika yang menahan diri bukan hanya satu orang, melainkan harus 3 orang, di ruangan yang sama, malam yang sama? Dan bagaimana jika salah satu dari mereka tidak pernah berniat berhenti? Satu lewat 30 malam, sebuah posisi berleverage bergerak lebih cepat daripada mata manusia bisa membacanya. Seorang trader duduk di depan 2 monitor, jarinya di atas tombol yang bisa menutup semuanya. Di belakangnya, atasannya berdiri diam, memberi satu instruksi. Jangan sentuh apapun. Trader itu tahu, kalau harga turun $1 lagi, bukan dia lagi yang memutuskan. Sebuah peringatan berbunyi. Posisi pertama menghilang dari layar. Kemudian posisi kedua. Lalu posisi ketiga. Sudah dimulai. 4 jam sebelumnya mereka masih memiliki pilihan. 9:47 malam. Posisi itu belum menghancurkan apapun. Kerugiannya masih dapat diterima. Margin masih tersedia. Dan pasar masih memberi mereka jalan keluar. Seorang senior trader memperbesar chart di layarnya. Perusahaan membeli emas saat harga masih lebih tinggi. Sekarang harga berada di bawah entry. Ia menghubungi atasannya, mengusulkan agar posisi dikurangi. Jawaban yang ia terima singkat. Kalau kerugiannya belum besar, jangan dibuat besar, tunggu. Panggilan berakhir. Ia menatap layar sendirian. Dalam trading berleverage, posisi besar tidak harus bergerak jauh untuk menghasilkan kerugian besar. Modal hanya menjadi jaminan. Eksposur yang dikendalikan bisa berkali-kali lebih besar daripada uang yang benar-benar dimiliki. Di atas kertas, leverage membuat modal bekerja lebih keras. Ketika pasar bergerak melawan posisi, leverage membuat kerugian bekerja lebih cepat. Atasannya keluar dari ruangannya, berdiri di belakang, melihat chart yang sama. Ini hanya rejection, katanya. Trader itu menunjuk volume jual yang naik. Atasannya tetap yakin Asia akan mengangkat harga kembali. Lalu trader itu membuka risk dashboard. Ukuran posisi mereka sudah berubah, lebih besar dari yang ia ingat. Atasannya mengaku telah menambah posisi sendiri, tanpa memberitahu, untuk memperbaiki average price. Trader itu membuka daftar transaksi. Yang ia lihat bukan penambahan kecil. Analis mereka masuk membawa laptop, hendak menyerahkan laporan akhir hari, lalu melihat wajah trader itu dan berhenti. Ia membuka sistem risiko internal sendiri. Angkanya tidak cocok dengan yang ada di layar trader. Bukan data harga yang berbeda, posisinya yang berbeda. Laporan yang dikirim ke investor sore itu mencatat 600 kontrak ekuivalen. Terminal menunjukkan 940. Ruangan menjadi sunyi. Atasan mereka membenarkan. Ia melihat peluang menutup kerugian lama dan mengambilnya tanpa memperbarui limit risiko. Baginya, ini bukan kondisi normal, jadi limit normal tidak berlaku. Kalimat itu terdengar masuk akal. Hampir semua keputusan buruk terdengar masuk akal ketika dijelaskan oleh orang yang membutuhkannya. Dengan membeli lagi di harga lebih rendah, average entry mereka memang turun. Tetapi risikonya tidak turun. Risikonya bertambah. Trader itu ingin menutup sepertiga posisi sekarang, selagi likuiditas masih ada. Atasannya menolak. Menutup sekarang berarti mengunci kerugian tepat sebelum kemungkinan rebound. Tidak ada yang tahu rebound itu akan datang. Tidak ada juga yang tahu harga tidak akan turun lagi. Di titik ini, analisis berhenti menjadi analisis. Mereka tidak lagi memperdebatkan probabilitas. Mereka memperdebatkan rasa sakit mana yang lebih sanggup mereka terima. Menutup posisi berarti mengakui mereka salah. Menunggu berarti mempertahankan kemungkinan bahwa mereka masih benar. Harga emas turun lebih cepat. Sebuah candle panjang terbentuk. Margin utilization naik. Indikator di dashboard mulai berwarna kuning. Mereka baru saja melewati batas risiko internal. Batas lunak yang seharusnya ada supaya batas keras tidak pernah tercapai. Trader itu mencoba mengurangi posisi 20%. Atasannya meletakkan tangan di belakang kursinya. Tidak ada transaksi tanpa persetujuannya. Margin call sering dibayangkan sebagai sebuah telepon.
Seseorang memberi peringatan, lalu trader punya waktu untuk berpikir. Di dunia perdagangan elektronik, peringatan itu bisa hanya berupa satu angka yang berubah warna. Dan ketika angka itu mencapai batas berikutnya, proses penutupan tidak lagi membutuhkan keberanian, rapat, atau izin. Sistem hanya menjalankan aturan yang sebelumnya sudah disetujui semua orang. Telepon kantor berbunyi. Broker mereka menaikkan margin requirement karena volatilitas. Berlaku malam itu juga. 12 miliar dibutuhkan untuk mengembalikan buffer. Atasan mereka memerintahkan menghubungi salah satu investor utama dan mengirimkan laporan sore, bukan laporan yang sudah tidak lagi benar. Di meja rapat, dua dokumen tergeletak berdampingan. Laporan yang sudah dikirim ke investor dan posisi yang sebenarnya. Angkanya berbeda. Mengirim laporan lama berarti menyembunyikan posisi. Mengirim laporan yang baru mungkin membuat investor menahan dananya. Tapi investor seharusnya tahu apa yang sebenarnya sedang mereka selamatkan. Pada tahap ini, margin call bukan lagi masalah pasar. Pasar hanya menunjukkan harga. Masalah sesungguhnya ada di dalam ruangan. Satu pihak membutuhkan uang, pihak lain membutuhkan kebenaran sebelum mengirimkannya. Dan orang-orang di tengah membutuhkan keduanya tiba pada waktu yang sama. Investor bersedia transfer, tapi butuh laporan dalam 5 menit. Atasan mereka menunjuk laporan lama. Kirim itu. Risk analis mereka tidak bergerak. Ia tidak bisa menandatangani angka yang salah. Ini bukan audit, katanya. Mereka hanya butuh waktu sampai pembukaan Asia. Berapa lama laporan yang salah tetap dianggap sementara? Trader itu memegang laporan lama. Kolom persetujuan masih kosong. Pena disodorkan ke arahnya. Harga di monitor kembali turun. Sebuah peringatan berbunyi dari meja trading. Ia meletakkan pena. Kirim posisi yang sebenarnya. Kalau dana tidak masuk, semua orang di ruangan ini kehilangan pekerjaannya, kata atasannya. Kalau mereka berbohong, investor kehilangan uang tanpa pernah mengetahui risikonya, jawabnya. Laporan aktual dikirim. Balasan masuk. Investor menunda transfer sampai mendapat penjelasan langsung soal penambahan posisi. Atasan mereka menutup laptopnya keras. Mereka baru saja menghentikan satu-satunya jalan keluar, katanya. Jalan keluarnya masih ada, jawab trader itu. Tutup sekarang. Di harga terburuk malam ini, belum tentu ini harga terburuk 1 jam dari sekarang. Pasar tidak mengetahui entry mereka. Pasar tidak mengetahui berapa banyak uang yang harus mereka kembalikan. Pasar tidak mengetahui bahwa 3 orang sedang menunggu satu candle hijau untuk menyelamatkan sebuah perusahaan. Pasar tidak punya kewajiban memberi mereka jalan keluar yang nyaman. Trader itu mulai menutup posisi kecil. 1 order berhasil. Atasannya segera membatalkan order berikutnya. Setiap menit membuat pilihan mereka lebih kecil, kata trader itu. Kerugiannya sudah ada. Mereka hanya belum mencatatnya. Sebuah pergerakan tajam terjadi. Order book menipis, spread melebar. Eksekusi terjadi lebih rendah dari harga yang terlihat di layar. Slippage. Margin level jatuh lagi. Kurang dari 4% menuju automatic closeout. Sekarang bukan lagi soal mendapat harga bagus, kata trader itu. Sekarang soal keluar sebelum sistem yang memilih harga untuk mereka. Atasan mereka menatap teleponnya. Tidak ada pesan masuk. Investor akan menelpon, katanya. Mereka sudah menolak. Pasar tidak menunda. Peringatan kedua berbunyi. Lampu kantor otomatis meredup. Sudah lewat tengah malam. Likuidasi paksa tidak selalu terjadi pada harga yang terlihat di layar. Ketika banyak posisi mencoba keluar bersamaan, likuiditas bisa menghilang. Order berikutnya harus mencari pembeli lebih rendah. Penjualan itu mendorong harga turun. Harga yang lebih rendah memicu likuidasi berikutnya. Satu kerugian melahirkan kerugian lain. Bukan karena semua trader membuat keputusan bersamaan, tetapi karena sistem mereka mencapai batas bersamaan. Trader itu berdiri. Ia tidak lagi duduk sebagai operator. Ia menghadap atasannya langsung. Saya akan menutup seluruh posisi, katanya. Duduk, jawab atasannya. Mereka sudah melewati mandat, menyembunyikan exposure, gagal memenuhi margin call, dan sekarang menunggu uang yang tidak datang. Perusahaan ini ada sebelum trader itu datang, kata atasannya. Dibangun ketika tidak ada satu orang pun yang percaya. Bukan malam ini yang menghapusnya, jawab trader itu. Mereka yang menambah posisi. Untuk pertama kalinya, keyakinan atasannya terlihat retak. Telepon berbunyi. Investor utama. Atasan mereka mendengarkan tanpa bicara. Harapan perlahan menghilang dari wajahnya. Trader itu kembali duduk.
Membuka panel, tutup semua. Tangannya di atas mouse. Jangan sentuh apapun. Kalau turun $1 lagi, sistem yang akan menutupnya. Harga akan memantul. Peringatan muncul. Posisi pertama menghilang. Lalu posisi kedua. Trader itu menekan tombol tutup. Terminal menampilkan order sedang diproses. Tetapi posisi berikutnya sudah dilikuidasi lebih dulu. Sudah dimulai. Sistem menjual posisi satu demi satu. Harga eksekusi lebih buruk dari estimasi. Ekuitas jatuh. Posisi terakhir menghilang. Exposure menjadi 0. Available margin kembali positif. Tetapi hampir seluruh ekuitas telah hilang. Satu lewat 38 malam. Risiko mereka akhirnya kembali menjadi 0. Bukan karena kerugian berhasil dikendalikan, tetapi karena hampir tidak ada lagi modal yang tersisa untuk dipertaruhkan. Jakarta tetap menyala di luar jendela. Kota tidak mengetahui bahwa sebuah perusahaan baru saja berakhir di salah satu lantainya. Kalau saja mereka menunggu 5 menit lagi, kata atasannya. Mereka sudah menghabiskan 4 jam untuk mengatakan itu, jawab trader itu. Margin call bukan penyebab utama kehancuran mereka. Likuidasi juga bukan. Keduanya hanya mekanisme terakhir. Akun itu mulai hancur ketika batas risiko dianggap sebagai gangguan. Ketika posisi yang salah ditambah agar terlihat benar. Ketika laporan disesuaikan untuk membeli waktu. Dan ketika harapan diberi wewenang yang seharusnya dimiliki oleh disiplin. Leverage tidak menciptakan kesalahan. Leverage hanya memperpendek jarak antara kesalahan dan konsekuensinya. Karena di pasar, selalu ada saat ketika manusia berhenti mengambil keputusan. Dan sistem mulai mengambil keputusan untuk mereka. Saya, Shadow Economy. Sampai jumpa di episode selanjutnya.